Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amnarana Siregar dengan NPM 2305030134 dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membuat penjelasan tentang pembelajaran proyek inquiry. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu apa pengertian dari proyek inquiry. Proyek inquiry adalah salah satu pendekatan pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi pertanyaan, masalah, atau isu nyata melalui proses pembelajaran atau penyelidikan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Nah, dalam pembelajaran ini, peserta didik menjadi pusat aktivitas pembelajaran, bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru. Tujuan dari proyek inquiry ada 4. Yang pertama adalah melatih berpikir kritis dan analisis, dan yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif siswa di dalam kelas, dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan riset dan kolaborasi, dan yang keempat, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan yang nyata. Berikut adalah langkah-langkah proyek inquiry dalam konteks mata pelajaran PPKN. Nah, di dalam mata pelajaran PPKN ini, inquiry bertujuan untuk membangun kesadaran berbangsa, nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta peran aktif dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Berikut adalah langkah-langkah proyek inquiry di dalam mata pelajaran PPKN. Yang pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan inquiry, yang dimana siswa diajak untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan materi PPKN. Contoh tentangnya adalah seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Contoh pertanyaannya adalah, apakah semua siswa di sekolah sudah menghargai perbedaan? Yang kedua, menyusun rencana penyelidikan. Siswa merancang cara untuk mengumpulkan data atau informasi seperti melakukan wawancara atau membuat kuesioner sederhana dengan teman-teman di kelas, dan mengamati peristiwa atau perilaku sosial di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang ketiga, pengumpulan data, yang dimana siswa melaksanakan penyelidikan sesuai dengan rencana materinya dan melakukan observasi terhadap interaksi antar siswa dan menyebarkan angket untuk membuat penilaian kepada siswa lain. Yang keempat, analisis data, yang dimana siswa mengolah data yang sudah dikumpulkan. Mereka mulai menyusun jawaban atas pertanyaan berdasarkan data. Contohnya, 70% siswa merasa tidak nyaman atau tidak dihargai ketika ada ejekan soal suku atau agama, dan guru mengaku beberapa siswa kurang toleransi dalam kerja kelompok. Yang kelima, penyusunan laporan atau produk, yang dimana siswa membuat hasil akhir berupa laporan tertulis dan presentasi kepada teman sekelas. Contohnya itu poster yang bertema toleransi itu keren, dan kampanye kecil yang bertema saling menghargai. Dan yang keenam, refleksi dan evaluasi, yang dimana guru mengajak siswa untuk merefleksikan seperti apa tantangan yang mereka hadapi saat penyelidikan, dan guru menilai dari aspek ketepatan data, keaktifan siswa dalam proses dalam pemahaman terhadap materi PPKN, dan kreativitas penyampaian hasil. Dan nilai PPKN yang dapat dikembangkan yaitu gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan ketaatan terhadap norma. Kita masuk ke dalam peran guru dalam proyek inquiry adalah menyediakan sumber alat atau bahan yang dibutuhkan oleh siswa, dan yang kedua, mendorong kolaborasi dan berpikir kritis siswa, dan yang ketiga, menilai proses bukan hanya menilai hasil akhir.
Sekian hasil dari penjelasan video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.